Mbak? Halo, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Halo, ada yang bisa dibantu? Kenapa? Kenapa? Jangan nangis dulu, Dok. Kenapa, sayang? Nggak bisa. Kenapa, sayang? Suami aku mukul aku, Miss. Siapa? Siapa mukul kamu? Suami aku. Suami kamu mukul kamu, posisi kamu di mana, sayang? Aku tadi di pasar kan, terus dia mukul aku. Pasar mana? Pasar mana? Sebentar. Pasar mana, sayang? Di Tunmun. Oke, suamimu mukul kamu di Hong Kong. Iya, aku nikah sama orang Hong Kong. Kamu nikah sama orang Hong Kong dan dipukul di pasar? Iya, Cek. Aduh. Terus gimana, Dok? Apa itu kayak petunjuk kan. Terus leher aku itu diramas, terus ditendang ke tiang. Aduh. Terus tangan aku diramas, terus aku teriak, aku sakit gitu. Terus dia masih aku kirim foto itu aku kirim ke mission itu foto itu udah bengkak loh, merah sakit sampai sekarang. Terus aku kan mau laporin dia ke polisi, cuman aku nggak bisa kan. Terus ya udah aku tak sulis, aku coba istrinya aku cari Oke. Kamu di mana, Dok? Suaranya anginnya kuat banget nih. Suara angin kuat banget. Aku ada di bawah jam. Mungkin jangan pakai handphone, Dok. Suaranya kayak nyedat. Terus. Ada di dekat persi. Soalnya menjauh dan yang soalnya orang nggak enak dilihat semua orang-orang. Oke, tapi kamu punya KTP Hong Kong, sayang? Belum, Cek. Aku masih Oke, Dok, kamu jangan pakai handphone mungkin, Dok. Karena handphonemu suaranya jauh banget, sayang. Enggak, Cek. Aku udah matiin. Oke. Terus kamu statusmu apa sekarang? Terus aku udah menikah sama dia. Terus aku masih nunggu ini sih visa turun, kan masih baru sama dia nikahnya. Tapi aku pacarannya sama dia lama. Oke, terus baru nikah. Terus visanya belum diurus. Nah, pertanyaan saya, statusmu itu sebagai apa? Masih pembantu atau menunggu visa? Enggak, Cek. Enggak, aku dari Indo udah enggak kuliah, udah 2 tahun enggak kuliah. Terus dia ke Indo, aku ketemunya sama dia di Indo gitu. Terus terus aku ke Hong Kong itu nikah sama dia. Oke, tapi pacarannya saat kamu bekerja di Hong Kong seperti itu? Belum. Waktu di Hong Kong belum pacaran. Oke. Nah, Oke, berarti kamu saat ini pakai visa turis. Kamu pakai visa turis. Iya. Kamu sudah punya anak belum? Belum sama dia, belum. Belum sama dia. Oke. Berarti visamu kan tergantung dari dia dong, sayang. Nah, makanya aku tulisin sama sini. Oke. Oke. Nah, sekarang apa yang kamu mau nih kalau sudah telepon saya? Kamu tahu kan banyak teman-teman yang akan membantu kamu, tapi pertanyaan saya, apa sih yang kamu mau dari misi ini sekarang? Kalau aku laporin dia ke polisi gimana, Cek? Soalnya takutnya ke depan dia ngulang lagi kan. Oke, ngaporin dia ke kantor polisi apakah masalah? Nggak ada masalah. Tapi kalau suamimu punya data kriminal, visamu nggak bisa turun loh. Kalau kamu ngelaporin suamimu ke kantor polisi, apakah boleh? Boleh. Tapi kalau sampai dia tercatat punya kriminal, jangan harap kamu punya visa Hong Kong. Kamu nggak akan bisa tinggal di Hong Kong, walaupun itu suamimu. Oh, gitu ya. Apalagi visamu belum turun. Iya benar. Makanya aku tadi enggak jangan aku cari solusi ke misi itu. Karena saat kamu melaporkan dia ke kantor polisi, dia punya kasus kriminal, sudah pasti 100% kamu nggak akan turun visa.
Aku udah ini sih mau 2 bulan tuh, terus ya belum, udah 1 bulan setengah baru ngajuin visa. Kalau boleh tahu kenapa masalahnya kok sampai di pasar pun dipukulin, padahal kan banyak orang tuh di sana. Iya Jaya, kan tadi ini aku pegang handphonenya, kan disuruh pegangnya, terus aku pegang, terus aku bilang ya udah kita ke rumah aja, kan dia marah-marah, aku nggak tahu kenapa marah-marah, nggak jelas, terus kan aku sedih gitu kan ya, Mungkin kamu menyonyo ya, kamu mungkin menyonyo, marah, kelihatan mukanya nggak seneng. Aku kalau ini nggak suka ngomong aja, nggak lebih baik, maksudnya lebih baik nggak apa namanya, nggak ngomong, aku diem aja, terus mungkin dia nggak seneng apa gitu. Udah kan aku disuruh pegang handphone, masalah handphone sih aku juga ngerti. Terus pas itu jalan aku ditarik, terus aku bilang, kenapa, kan katanya di rumah aja, kan dia ngomongnya di rumah. Ya udah itu, terus aku ditarik, terus aku didorong di tiang petunjuk jalan itu. Dorong terus kepala aku itu di tiang itu, terus leher aku itu diramas loh. Terus wah, itu kalau gue bilang, aku bilang, oh kenapa kamu kayak gini, sakit tuh. Terus udah teriak, ini yang aku sakit loh, sakit, aku teriak gitu. Masih aja tetap dia ini. Tadi ada tuh ini sih bapak yang nggak boleh gitu katanya, kan soalnya udah sakit banget tadi, teriak-teriak karena sakit banget loh Miss. Kan aku sakit banget, kan laki kuat ya Miss. Terus sakit banget loh, terus kuku-kukunya itu kena semua ke tangan sih ini. Terus aku udah teriak-teriak, udah lepasin kan. Terus habis itu aku jalan ke MTR. Pas aku di MTR ditarik lagi, aku ditarik terus didorong lagi ke tembok. Ya ngomong aku terus lagi, kamu kena aku udah aku tuh nggak mau, ya udah aku jalan aku sekitar kita, terus aku jalan, aku cari tempat tepi. Ini pas di sampai sih, sudah kalau aku bilang, kalau kamu masih mukul aku laporin kamu ke polisi. Terus aku mikir terus ya udah aku telepon Suni, aku cari solusi gimana, siapa tahu aku itu gitu, cariin solusinya gimana. Saya nggak tahu ya Dok ya, suamimu seperti apa backgroundnya, karena kamu bilang kamu dulu bukan pembantu menikah sama dia. Karena kalau kamu dulu pembantu menikah sama dia, saya ada nih tips dan caranya. Tapi kalau kamu bukan pembantu dulunya, saya juga beda tips dan triknya untuk menaklukkan orang Hong Kong. Karena orang Hong Kong itu memang keras ya. Jadi sekali lagi saya tidak tahu background kamu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya. Karena saya sering nih konsultasi tentang suami istri, karena mungkin saya juga pengalaman nih menikah dengan orang Hong Kong dengan background yang berbeda. Terus habis itu pandangan keluarga, masalah keuangan, pendidikan, mereka itu ada sesuatu yang beda gitu loh sayang. Jadi karena minggu ini Miss Yuni sudah pulang nih, kalau kamu ada waktu main aja ke kantor ya. Kenapa sayang? Nanti kalau Miss Yuni udah pulang loh. Iya, minggu ini Miss Yuni sudah pulang kok. Minggu saya sudah ada di Hong Kong. Minggu siang jam 2 saya sudah ada di Hong Kong. Banyak yang ingin aku tanya ke Miss Yuni, tapi nanti langsung aja. Siap. Kalau bisa jangan hari Minggu. Kalau hari Minggu karena banyak orang nih, lebih baik hari biasa saja ya. Nanti aku hari Senin ketemu Miss Yuni. Oke siap. Nanti saya tunggu ya sayangnya. Iya Miss. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman, karena
sosial, pendidikan, background itu juga mempengaruhi menikah dipukul sama orang HK. Jadi memang seperti itu ya, background kita juga mempengaruhi apa ya, emosi suami ya. Karena saya pribadi sebenarnya memiliki suami yang backgroundnya juga tidak mudah untuk ditundukkan. Pak Tony, mungkin hari ini kalian melihat backgroundnya sangat happy, sangat baik sekali, atau bahkan kalian tidak akan pernah tahu masa lalu kami yang begitu berat. Sebelum hari ini mungkin kalian hanya melihat kemesraan saya dengan Pak Tony hari ini. Tapi jika kalian ada waktu duduk bareng sama saya kasih tahu, menikah dengan orang Hongkong itu tidak mudah ya. Menikah dengan orang Hongkong itu harus adjustmentnya sangat kuat sekali. Karena bagaimanapun juga kita berbeda dari culture, budaya, bahkan bahasa. Menikah dengan orang Hongkong tidaklah mudah. Tidak segampang yang kita bayangkan bahwa menikah dengan orang Hongkong, itu jambu. Iya, seneng aku iki. Yang gue dikit Bu, Mbak Ano dikit Bu. Iya wes, matur nuwun Bu. Jadi sekali lagi pernikahan dengan orang Hongkong itu tidak mudah. Ini selalu saya tekankan, saya ingatkan buat teman-teman bahwa pernikahan beda negara itu tidak mudah. Banyak sekali salah paham, selisih karena perbedaan dari negara, budaya. Jadi pernikahan beda negara itu jangan dikira menikah dengan orang Hongkong mudah. Itu sempat saya berbicara dengan teman saya yang ada di Kos WB sana. Itu orang mbaknya itu adalah orang sukses, bisa dikatakan sukses ya, karena bajunya, tasnya, Hermes semuanya, Rolex semuanya itu serba wah. Tapi jika kalian tahu perjuangannya sebelum dia sukses hari itu, mungkin kalian tidak akan sanggup menjadi dia. Begitu juga saat kalian melihat bahwa saya sama Pak Tony baik-baik saja, bahwa itu punya kendala yang sangat panjang kali lebar. Jadi kami punya masalah yang sebenarnya sungguh tidak mudah bagi kami melaluinya. Terjadi pertengkaran, perceraian, menikah lagi, perceraian. Tapi di akhir cerita kami tetap bersama. Kenapa? Karena kita mencoba mencari jati diri. Bukan berarti mencari pengganti. Mencari pengganti itu sangat mudah. Tapi mencari jati diri itu yang sangat sulit. Dan saat kita tidak bisa mencari jati diri karena kita merasa tidak dihargai, kita merasa direndahkan karena dari background kita. Saya katakan ini tidak semuanya, tapi sebagian dari orang Hongkong akan memandang sebelah mata. Apalagi kita hanya jaga nih bojo tok. Karena itu saat menikah dengan orang Hongkong kita harus punya kapasitas yang lebih. Kita harus menunjukkan pada diri kita ada sesuatu yang lebih dari kita. Jadi kalau kita mengandalkan kecantikan saja, kecantikan akan pudar. Saya pernah kok cantik, saya juga pernah muda, saya pernah langsing, saya pernah seksi, bener nggak? Tapi kan dulu. Tapi dari berjalannya waktu sekarang saya bukannya meninggi tapi melebar. Bukannya semakin cantik tapi semakin tua. Diakui atau tidak? Itu adalah kenyataan. Jadi buat teman-teman yang saat ini punya keinginan menikah dengan orang beda negara, beda adat istiadat, bahkan agama, kita harus menyesuaikan. Tapi percuma kita menyesuaikan, tapi pasangan kita tidak menyesuaikan. Jika kalian tanya sekali lagi tentang backgroundnya Pak Tony adalah seorang penjudi, peminum, perokok, semuanya ada padanya. Tapi karena berkat ketulusan mungkin, kesabaran saya, akhirnya berbuah positif sampai hari ini. Bahkan Pak Tony malah mencintai Indonesia nih. Dia tidak pernah mengatakan dia memilih Indonesia dibandingkan dengan Hong Kong. Dia tidak pernah mengatakan itu. Tapi saat ini dia sedang jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan dia tidak punya rencana untuk pulang. Ini kan sesuatu yang sangat aneh ya. Pasti kalian merasakan aneh itu karena dia merasakan bahwa Indonesia itu sangat damai, sejahtera, udaranya sangat segar. Saat ini saya ada di Indonesia, tapi saya ada di kampung halaman saya. Sementara Pak Tony ada di Banten, Tangerang. Jadi kami tetap LDR-an walaupun deket ya, karena perjalanan ke sana itu dari Jember ke Surabaya memakan waktu 3 jam. Setelah itu 1 jam lebih untuk menuju Jakarta. Di Jakarta perjalanan ke rumah 1/2 jam. Jadi sebenarnya sama aja dari Hong Kong
ke Indonesia. Jadi sekali lagi buat teman-teman, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan pernikahan, perbedaan negara itu sangat berat sekali. Jadi buat kalian para pejuang devisa yang ada di luar sana yang berencana menikah dengan orang luar negeri, tanyakan pada dirimu sendiri, kuatkah dirimu? Jika kamu kuat, ya lanjutkan. Jika kamu tidak kuat, sebaiknya berhenti sampai di sini saja. Karena saat engkau dianiaya, saat engkau memiliki pasangan yang memakai narkoba, itu sebenarnya kamu sudah kesulitan untuk mendapatkan visa di sana. Apalagi suamimu tidak punya pekerjaan, apalagi suamimu suka mukul, mungkin dia punya kasus kriminal sebelumnya. Nah, ini akan membahayakan dirimu. Rencanamu yang ke luar negeri mencari nafkah berubah menjadi memiliki suami di sana, tapi bukan jaminan visamu bisa turun. Jadi intinya adalah berdoa, berusaha, karena saya yakin dan percaya doa usaha tidak akan pernah mengkhianati. Hasilnya pasti, cuman kuat nggak kitanya. Jadi sukses selalu buat kalian semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.